香港。Aku adalah seorang yang kompeten dari kelompok kriminalitas internasional. Dia telah mendapat kepercayaan dari pimpinan kelompok itu. Wang Bin, keduanya sudah seperti saudara. Namun kejadian tak terduga membuat Wang Bin curiga pada aku. Dia curiga bahwa aku adalah mata-mata atau intelijen yang ditanam polisi di kelompok tersebut. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar saya semakin semangat dalam membuat konten dan menghibur kalian. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film dari Undercover 1000. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Di awal film, aku sedang memasuki gedung bioskop. Ini dia orangnya. Lalu kemudian dia langsung duduk di bangku yang kosong. Kemudian ia membuka ponselnya dan menghubungi seseorang yang ternyata orang itu ada di belakangnya. Tak lama kemudian orang itu berdiri dan nampak memberikan sesuatu pada aku. Selanjutnya nampak seseorang masuk di sebuah apartemen menuju lift. Disusul beberapa anggota lain yang juga berada di tempat tersebut. Tiba-tiba geng itu menyusul orang tadi dan masuk membuka pintu lift. Terlihat juga aku sedang berjalan, tapi ia juga dibuntuti oleh anggota geng. Ternyata mereka adalah anggota Wang Bin. Ini dia bosnya. Tak lama kemudian, anak buah Wang Bin yang bernama Yinki, ini dia cocoknya, membawa orang tadi kepada Wang Bin dan menghajarnya. Ternyata orang tersebut adalah rekan aku yang di bioskop tadi. Lalu Wang Bin menyuruh aku menembak rekannya yang dihajar oleh Yinki karena Yinki curiga ia adalah rekan aku. Tetapi aku menolak untuk membunuhnya, lalu anak buah Wang Bin yang menembaknya. Keesokan harinya, aku menemui atasannya yaitu Kapten Cheng. Ini dia congornya. Mereka bertemu di dermaga dan aku menanyakan kapan atasannya akan bertindak. Kemudian aku pamit ingin berhenti dari misi dan ingin menjadi sopir taksi seperti impiannya. Tetapi Kapten Cheng menahannya dan menyuruh aku tetap bersabar. Scene berpindah di mana aku sedang berada di rumahnya bersama Wang Bin. Aku dan Wang Bin yang sudah lama tinggal bersama dan sudah seperti saudara. Mereka berbincang sambil makan bersama, lalu kemudian aku memperlihatkan sebuah aplikasi pencari cewek kepada Wang Bin dan menyuruh Wang Bin download di Play Store. Malam harinya, aku dan Wang Bin terlihat sedang asik bermain catur. Sambil bercerita tentang grup komunitasnya, Wang Bin menyampaikan misi bosnya untuk mencari barang antik botol kuno yang kabarnya ada di kota Xi'an, Tiongkok. Singkat cerita, tibalah mereka di Xi'an dan dijemput oleh seorang wanita cantik bernama Tang Ling. Ini dia farasnya. Kemudian Tang Ling membawa mereka ke tempat bosnya.
Sesampainya di lokasi, Tang Ling mempertemukan mereka kepada bosnya yang bernama Kakak Hong. Ini dia orangnya. Kakak Hong adalah bos barang antik terbesar di kota Xi'an, Tiongkok. Kemudian mereka diperlihatkan beberapa barang antiknya, tetapi bukan barang itu yang Huang Bin cari. Lalu Kak Hong menyuruh mereka menunggu waktu 2 hari dan menyuruh Tang Ling mengantar mereka ke hotel penginapan. Setibanya di hotel, Tang Ling memesan 4 kamar VIP untuk mereka. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita dan mengaku pacarnya aku. Dia adalah Xiao Yu, yang juga anggota Huang Bin. Xiao Yu mengajak aku berjalan-jalan dan berfoto. Ia juga membeli sebuah jimat di sebuah toko, tapi tak tahu untuk apa jimat itu ia beli. Malam harinya terlihat Yingqi sedang menyelinap masuk dan memeriksa tas milik Xiao Yu. Karena ia curiga kalau ia adalah mata-mata yang mengintai mereka. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa di tas tersebut. Di sisi lain, Kak Hong juga curiga pada aku dan bertanya pada Tang Ling apakah ia mengenalnya. Tetapi Tang Ling menjawab bahwa mereka tidak pernah bertemu. Selanjutnya aku dan Xiao Yu pulang dan mengantar Xiao Yu untuk istirahat. Kemudian aku kembali ke kamarnya dan membuka aplikasi Fuliao di ponselnya. Tiba-tiba ada pesan tak dikenal yang menyuruh aku menemuinya di lantai atas pada pukul 12 malam. Next berikutnya, aku sudah berada di atas menemui orang yang mengirimnya pesan tadi. Ternyata orang itu adalah Yingqi yang sengaja disuruh oleh Huang Bin karena kecurigaannya pada aku. Tak lama kemudian di sana terjadilah percekcokan. Namun akhirnya mereka pun berdamai karena patuh pada perintah Huang Bin. Setibanya di dalam kamar, aku mengirim pesan melalui sebuah alat canggih kepada atasannya. Singkat waktu terlihat Yingqi sedang menemui Xiao Yu. Sambil membawa makanan, Yingqi menyarankan Xiao Yu untuk menjauhi aku. Lalu ia pun pergi, tetapi sebelum pergi nampak Xiao Yu memberikan sebuah barang pada Yingqi dan kemudian Yingqi pun pergi. Scene berikutnya memperlihatkan aku dan Tang Ling sedang mengobrol. Aku mengingatkan Tang Ling bahwa sebelumnya mereka pernah bertemu. Dan ternyata Tang Ling dulunya pernah memburu aku. Akan tetapi Tang Ling menyangkalnya dan berkata kalau ia tidak pernah bertemu. Malam harinya terlihat seseorang yang ingin membuat keributan di sebuah bar. Tetapi untungnya diamankan oleh aku dan membawanya pergi. Orang itu bernama Gangzi. Ini dia orangnya. Yang ternyata Gangzi adalah mata-mata yang diutus oleh ayahnya. Gangzi juga anggota Huang Bin dan juga sepupu dari Xiao Yu. Dua hari berikutnya tibalah saatnya mereka mencari barang antik yang Huang Bin cari. Mereka berangkat dan diantar oleh Tang Ling. Saat dalam perjalanan mereka berhenti di sebuah pom untuk mengisi bensin.
Tiba-tiba mereka mendapat serangan dari orang tak dikenal di sebuah minimarket dan terjadilah tembak-menembak. Gangzi yang terjebak di dalam toko berhasil diselamatkan oleh Ahu. Tapi sayangnya Gangzi terkena peluru di tubuhnya sehingga membuatnya luka parah dan akhirnya meninggal. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka sempatkan untuk mengebumikan Gangzi karena ia juga bagian dari keluarga Huang Bin. Lalu kemudian mereka pun berangkat lagi. Sampai waktunya tibalah mereka di suatu tempat di sebuah gua yang tak lain adalah markas paman ketiga. Kemudian mereka bertemu dan bertransaksi. Suatu naas bagi mereka karena salah satu di antara mereka dicurigai sebagai polisi. Lalu mereka digeledah dan menemukan sesuatu di baju Yingqi. Akhirnya Yingqi ditembak hingga tewas di tempat itu. Xiao Yu mencoba menyelamatkan dan menyandra paman ketiga. Tapi sayangnya ia salah sasaran karena paman ketiga yang asli yang dimaksud ada di belakangnya. Akhirnya Xiao Yu pun ditembak dan ia pun meninggal. Aku yang mencoba melawan tapi ditahan oleh Tang Ling dan diberikan kode isyarat padanya. Tak lama kemudian mereka pun dibiarkan pergi. Selanjutnya nampak aku yang sedang berduka membuka jimat Xiao Yu yang diberikan sebelumnya pada aku. Jimat itu berisi pesan bahwa ternyata Xiao Yu adalah mata-mata yang diutus Komisi Independen Kepolisian Hong Kong. Aku semakin bersedih saat ia tahu kalau ternyata Xiao Yu sudah beberapa kali menyelamatkan aku. Termasuk barang yang diberikan pada Yingqi yang tak lain tujuannya adalah untuk menyelamatkan aku pada saat terdesak di waktu tertentu. Xiao Yu melakukan itu semua karena sebenarnya Xiao Yu memiliki perasaan jatuh cinta pada aku. Scene berikutnya, aku bertemu dengan Tang Ling dan berbincang tentang misi dan tujuan mereka. Tang Ling mencoba mengingatkan aku tentang perasaan hati, tapi aku hanya terdiam dan mereka pun pergi. Siang harinya terlihat Kapten Cheng gelisah karena lama tidak ada kabar dari aku. Ia takut kalau aku akan mengkhianatinya. Di sisi lain nampak Huang Bin dan aku di bandara untuk kembali ke Hong Kong. Sesampainya di rumah, mereka berdua berbincang tentang misi dan pekerjaannya. Lalu tiba-tiba Huang Bin menyatakan bahwa aku adalah mata-mata yang memang ia curigai selama ini. Aku terkejut melihat alat komunikasinya ada di tangan Huang Bin. Karena ia tak bisa mengelak, akhirnya mereka pun saling menodongkan senjata. Tapi akhirnya mereka tidak saling menembak dan justru sebaliknya mereka membuat kesepakatan untuk memancing bos besarnya yang ada di grup kriminalitasnya.
Scene pun berpindah di mana Kapten Cheng diberi kabar bahwa ia disuruh menemui Aku di dermaga tempat biasanya. Tiba-tiba Kapten Cheng terkejut karena yang datang bukanlah Aku, melainkan Huang Bin, orang yang ia incar selama ini. Huang Bin menyatakan bahwa ia tahu kalau ternyata bos besarnya adalah Kapten Cheng yang selama ini berkedok sebagai komandan polisi di Hong Kong. Kapten Cheng masih mengelak, tapi akhirnya ia mengaku saat Huang Bin ingin membuang barang antik pesanannya. Dan ternyata Huang Bin yang selama ini terlihat seperti mafia, dia adalah polisi lokal yang sedang menyamar untuk menyelidiki para polisi yang jahat alias koruptor. Kemudian Kapten Cheng bilang kalau Aku hanyalah sebagai bidaknya yang sengaja ia peralat untuk kelancaran bisnisnya. Kapten Cheng mengira Aku sudah meninggal karena yang datang adalah Huang Bin. Namun tiba-tiba Kapten Cheng malah terkejut karena melihat Aku masih hidup. Lalu ia menuduh Aku bersekongkol dengan Huang Bin untuk menjebaknya. Saat Huang Bin mengeluarkan senjata, Kapten Cheng hanya tertawa karena sebagai bos besar tentunya ia tidak sendirian. Ternyata tempat itu sudah dikepung oleh anak buahnya yang tak lain adalah bawahannya sendiri di kepolisian yang ia pimpin. Akan tetapi Huang Bin dan Aku adalah orang yang profesional. Ia pun sudah menyusun strategi. Ia juga sudah mengepung tempat itu bersama kepolisian Hong Kong. Alhasil akhirnya Kapten Cheng dan anak buahnya pun ditangkap. Kepolisian Hong Kong juga menyergap markas bos besar barang antik paman ketiga dan juga tempat kakak Hong. Mereka semua diringkus dan dibawa ke kantor. Di akhir film, Huang Bin menyarankan Tang Ling agar mengungkapkan perasaannya pada Aku. Namun Tang Ling ragu kalau Aku akan menolaknya. Keesokan harinya terlihat Aku mengunjungi makam Xiao Yu dan membakar foto dan kenangannya saat ia bersama. Lalu kemudian datanglah Tang Ling membawa bunga untuk Xiao Yu dan Tang Ling mencoba mengungkapkan perasaannya pada Aku. Tapi sayangnya Aku menolak perasaan yang diungkapkan oleh Tang Ling. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Tang Ling seorang diri. Setengah tahun atau 6 bulan kemudian, terlihat Aku sedang membawa sebuah taksi dan mengantarkan seorang penumpang. Dengan santai ia tersenyum, lalu ia pun pergi dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.